Pada dasarnya ada 3 tempat yang harus kalian datangi. Yang pertama adalah dari ketua RT. Untuk minta surat pengantar biasanya harus mengetahui RW. Kemudian surat keterangan dari kelurahan, kalian akan diberikan N1, N2, N3, dan N4. Dan surat pengantar dari kelurahan itu biasanya mengetahui kecamatan. Kemudian kalian datang ke KUA membawa berkas-berkas persyaratan numpang nikah, dan kalian akan diberikan surat numpang nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eti Wulandari. Saya kali ini akan menerangkan bagaimana caranya jika kalian ingin meminta surat boronikah atau surat numpang nikah. Namun sebelumnya kalian harus bantu subscribe, like, dan komen pada video saya. Apa sih surat numpang nikah atau surat boronikah? Surat boro atau surat numpang nikah ini kalian buat jika kalian akan menikah di luar dari kecamatan KTP kalian. Misalkan kalian adalah orang kecamatan Kendal, mau menikah dengan orang kecamatan Woleri, dan tempat berlangsungnya pencatatan akad nikah tersebut adalah di kecamatan Woleri, maka kalian harus membuat surat numpang nikah dari kecamatan Kendal ditujukan ke kecamatan Woleri. Terus siapa yang harus membuat surat numpang nikah? Yang harus membuat surat numpang nikah bisa calon suami, bisa calon istri, atau bisa dua-duanya. Asalkan ketika kalian menikah tersebut adalah di luar kecamatan sesuai dengan KTP kalian masing-masing. Misalkan saya orang Gemuh, kemudian calon suami saya adalah orang dari kecamatan Kaliwungu. Kami akan menikah di kecamatan Kaliwungu. Siapa yang akan membuat boronikah? Yang harus membuat boronikah adalah saya, karena saya adalah dari kecamatan Gemuh yang akan numpang di kecamatan Kaliwungu. Terus jika ada kasus, kemudian seorang laki-lakinya, calon suaminya dari kecamatan Brangsong, akan menikah di kecamatan Patebon, sedangkan istrinya dari kecamatan Woleri akan menikah di kecamatan Patebon, maka kedua-duanya harus membuat surat boronikah atau surat numpang nikah. Intinya surat numpang nikah ini dibuat jika kalian ingin mencatatkan nikah kalian di luar KTP kecamatan kalian. Terus apa yang harus disiapkan ketika kalian hendak membuat surat numpang nikah atau boronikah itu? Yang pertama, kalian harus pastikan dulu kalian menikahnya tanggal berapa, karena boronikah atau surat numpang nikah ini mempunyai batas waktunya. Misalkan kalian akan menikah tanggal 10 September, paling tidak kalian sekarang akhir bulan Agustus harus sudah mendaftar di KUA. Berarti 1 bulan sebelumnya kalian harus sudah mengurus surat boronikah. Karena surat boronikah ini harus di tangan dulu, kemudian baru mengurus surat untuk daftar nikah. Ingat, boronikah hanya dari satu pihak saja yang ingin numpang di kecamatan mana dia hendak menikah. Jika dua-duanya ingin membuat surat boronikah, maka itu butuh waktu yang agak lama juga. Maka persiapannya paling tidak minimal 1 bulan sebelum kalian menikah. Yang harus kalian siapkan untuk mengurus surat boronikah atau numpang nikah ini yaitu fotokopi KTP. Kalian harus memotokopi KTP kalian masing-masing dan calon dari pasangan kalian. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 3. Jumlahnya 3. Nanti yang satu dikasihkan di RT, yang satu di kelurahan, yang satu di KUA. KTP siapa? KTP kamu dan calon pasangan kamu. Terus yang kedua adalah fotokopi KK. Fotokopi KK dari kamu dan calon kamu. Kemudian yang ketiga adalah fotokopi akte kelahiran kalian. Kemudian foto backgroundnya biru, ukuran 3x42, 2x34, dan ukuran 4x62.
Dan jangan lupa kalian juga harus membawa materai 10.000 untuk membuat surat pernyataan belum pernah menikah jika status kalian masih jejaka atau perawan. Tapi jika status kalian itu sudah menjanda, janda mati atau duda mati atau janda cerai, duda cerai, maka harus melampirkan surat akte cerai. Bagi yang janda atau duda cerai, melampirkan surat kematian jika status janda dan dudanya adalah duda mati. Setelah kalian persiapkan itu, maka kalian yang pertama langkahnya adalah datang ke ketua RT untuk meminta surat pengantar ke kelurahan. Biasanya dari RT terus kemudian ke RW. Yang kalian bawa di situ adalah berkas, nanti yang akan diminta hanya fotokopi KTP saja. Kemudian setelah dapat surat pengantar dari RT RW, kalian pergi ke kelurahan atau ke balai desa dengan membawa fotokopi KTP kalian dan pasangan kalian, kakak kalian dan pasangan kalian, kemudian akte kelahiran kalian dan surat keterangan belum pernah menikah jika kalian memang statusnya jejaka atau perawan. Nanti dari kelurahan kalian akan diberi formulir N1, N2, dan N4. Apa itu N1? N1 adalah surat keterangan pengantar nikah, surat pengantar perkawinan N1. Kemudian N2 itu apa? Surat kehendak perkawinan. Terus yang ketiga adalah N4. N4 itu apa? Surat izin orang tua. Juga nanti ada juga N3. N3 itu apa? Surat persetujuan mempelai. Nanti dari kelurahan kalian akan mendapatkan 4 belangko ini, 4 formulir ini yang nanti dikirim di KUA. Jangan lupa kalian harus membuat surat pernyataan belum pernah menikah yang ditandatangani di atas materai 10.000 bagi kalian yang statusnya jejaka atau perawan. Sedangkan kalian yang statusnya itu janda atau duda mati, maka butuh N6. N6 itu apa? Surat kematian. Surat keterangan kematian nanti dilampiri dengan akte kematian. Kemudian jika kalian statusnya adalah janda atau duda cerai, maka harus melampirkan akte cerai dari pengadilan agama yang asli. Setelah dapat surat N1, N2, N3, N4 dari kelurahan dan kalian sudah membuat surat keterangan belum pernah menikah atau surat keterangan kematian atau akte cerai, maka lampiran-lampiran tersebut kalian bawa ke kantor urusan agama dengan jangan lupa foto 2x3, itu 4 lembar, 3x4 2 lembar, dan 4x6 2 lembar. Dimasukkan dalam stop map, kalian pergi ke KUA. Tidak nunggu lama, kalian nanti akan diberikan surat numpang nikah. Demikian keterangan saya tentang prosedur surat. Demikian keterangan saya tentang bagaimana mengurus surat numpang nikah. Pada dasarnya ada 3 tempat yang harus kalian datangi. Yang pertama adalah dari ketua RT untuk minta surat pengantar, biasanya harus mengetahui RW. Kemudian surat keterangan dari kelurahan, kalian akan diberikan N1, N2, N3, dan N4. Dan surat pengantar dari kelurahan itu biasanya mengetahui kecamatan. Kemudian kalian datang ke KUA membawa berkas-berkas persyaratan numpang nikah dan kalian akan diberikan surat numpang nikah. Setelah itu baru surat-surat berkas-berkas tersebut kalian kirim ke pasangan kalian di mana akan dicatat perkawinan kalian. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.